Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini materi kita mengenai flebotomi. Flebotomi yaitu komunikasi efektif pada pasien saat flebotomi. Jadi di sini komunikasinya yang ditekankan dalam hal flebotomi. Materi ini sebenarnya jarang dibahas dan memang ini sebenarnya terkait dengan etika kita menghadapi pasien. Jadi perlulah dipandang untuk dibahas karena ini terkait dengan kepuasan pasien atau pelanggan dalam hal flebotomi atau pengambilan darah vena atau capilar pada pasien. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Komunikasi dulu kita bahas. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau pemberian suatu lambang atau bahasa yang mengandung pengertian tertentu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui suatu channel atau saluran. Jadi dari sini kita bisa memotong-motong menjadi beberapa kata kunci dari komunikasi. Seseorang, orang lain, kemudian channel, saluran, kemudian bahasa, ya kan, pesan, itu bahasa itu pesan. Nah, kita lihat di sini unsur-unsur komunikasi kita uraikan. Pertama, komunikator. Komunikator ini adalah pembawa pesan. Ini nomor satu. Lalu yang kedua, pesan yang disampaikan komunikator. Nah, ini hal yang akan disampaikan. Unsur kedua yaitu pesan tadi kan. Nah, unsur yang ketiga, channel. Channel ini adalah saluran. Bisa langsung, bisa tak langsung. Langsung itu berhadapan berbicara. Tidak langsung misalnya melalui alat elektronik, misalnya televisi. Nah, saluran yang membawa pesan. Lalu komunikan. Komunikan ini adalah si penerima pesan. Nah, dari empat ini terakhir muncullah efek yang diakibatkan pesan yang diberikan. Jadi efek ini memberikan hal yang pada komunikan akan terjadi perubahan dia menerima pesan tadi. Misalnya pesannya tolong ini, jadi dia si komunikan ini akan melakukan kegiatan. Nah, ini adalah terakhir efek dari komunikasi. Oke, kita pindah ke komunikasi flebotomi. Komunikasi flebotomi pada prinsipnya terbagi menjadi pertama komunikasi profesional. Jadi profesional kita sebagai seorang ATLM dalam bekerja. Dan juga merupakan komunikasi interpersonal. Jadi berbicara khusus berdua atau bersama dengan pasien. Dalam hal flebotomi. Nah, kita masuk ke komunikasi flebotomi, yaitu komunikasi interpersonal. Nah, kita bisa lihat ini adalah sebuah lingkaran yang terjadi. Dimulai dari interaksi, awal-awal interaksi, lalu terjadilah perkenalan dengan pasien sebagai petugas laboratorium. Lalu terjadilah orientasi ini lebih lanjut berbicara dan tahap kerja. Orientasi ini tujuannya, tahap kerjanya apa saja, saya akan melakukan pengambilan darah. Dan terminasi ini adalah proses pengambilan darah sambil berbincang dengan pasien bahwa pengambilan telah selesai. Nah, ini adalah sebuah lingkaran dalam hal komunikasi flebotomi. Nah, kita lihat di sini. Interaksi petugas dan pasien sebagai tercapainya pengertian dan kesepakatan bersama pada setiap langkah pengambilan spesimen pasien. Jadi ada 5.
di sini adalah untuk membangun kepercayaan diri pasien. Jadi pasien seolah-olah orang yang ingin disakiti. Jadi dengan kita melakukan komunikasi, si pasien akan merasa tenang karena proses pengambilan darah plebotomi itu tidak sesulit atau tidak sesakit yang dibayangkan. Nah, lanjut kita masuk ke komunikasi plebotomi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa komunikasi plebotomi ini menolong dan membantu serta meringankan beban yang diderita pasien, baik fisik, mental, atau jiwa selama dia dirawat. Ya, sehingga gangguan emosional yang timbul, itu perasaan sedih, takut, dan lekas tersinggung, itu bisa kita tanggulangi. Jadi menenangkan pasien pada saat melakukan pengambilan darah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kesan lahiriah dan keramah tamahan mulai dari senyum dulu. Nah, kita memberikan senyum pada pasien yang penuh ketulusan, kerapian berbusana, kita berpakaian, sikap familiar, artinya familiar itu sudah dekat, cara berbicara, berkomunikasi yang memberi kesan menarik, komunikasinya lebih nyaman didengar, ya kan? Bertemperamen bijak dan mencirikan seseorang plebotomis yang berkepribadian yang dibutuhkan membantu proses penyembuhan bagi pasien. Yaitu jadi kita mengambil darah itu tujuannya salah satunya adalah untuk memeriksa atau mengetahui penyakit pasien. Jadi diterangkan juga dengan pasien sehingga pasien dengan ini akan mendapatkan pengobatan dan mempermudah proses penyembuhan. Nah, kita lanjut ke tujuan komunikasi plebotomi. Yang pertama, membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi komunikasi dalam bentuk berbicara dan gerakan tubuh, yaitu pengambilan spesimen. Nah, ini verbal dan non-verbal. Yang kedua, berempati secara verbal dan non-verbal juga kepada pasien. Nah, ini teman-teman ATLM, sebaiknya ini dikembangkan karena ini merupakan hal yang memberikan iklim sejuk pada pasien. Jadi dalam hal melakukan plebotomi. Kemudian berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti. Ini ideal, bahasanya santun, juga bisa dapat disesuaikan dengan tempat atau wilayah atau provinsi atau daerah tempat kita bekerja. Ya, idealnya bagus lagi dengan bahasa Indonesia, tapi bisa menggunakan bahasa daerah setempat. Karena ini akan mudah dimengerti. Lalu menyampaikan informasi tindakan dalam pengambilan spesimen biologi secara jelas dan komprehensif. Jadi dijelaskan saya akan melakukan pengambilan darah spesimen di lengan kiri Bapak. Nah, ini pengambilannya dengan cara seperti ini, tidak sakit seperti mungkin seperti digigit nyamuk. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian meminta persetujuan tindakan, ini informed consent. Jadi ada persetujuan bahwa saya ini akan melakukan pengambilan ini. Apabila Bapak menyetujui, silakan Bapak ini. Nah, seperti itu informed consent. Oke, kita pindah ke komunikasi dan pelayanan pasien. Nah, pertama, berbicara berhadapan dengan pasien memakai bahasa awam. Nah, ini. Jadi berbicara dengan pasien memakai bahasa awam, bahasanya pada umumnya aja, hendak mengambil darah seperti itu untuk pemeriksaan laboratorium. Ini kalau bahasa yang tidak awam, bahasa yang ilmiah, saya akan melakukan plebotomi, ya, saya akan melakukan venipunctur. Nah, mereka tidak familiar dengan bahasa itu, jadi bahasanya bahasa umum saja, mengambil darah. Bicara dengan tim kesehatan memakai istilah medik seperti venipunctur, tapi dengan pasien untuk mendapatkan darah. Jadi bahasanya bahasa yang mudah, bahasa umum. Kemudian
mampu menerangkan prosedur yang akan dilakukan pada pasien. Jangan pernah mengatakan bahwa plebotomi tidak sakit. Nah, salah itu. Plebotomi tetap sakit atau ada rasa nyeri atau ada rasa sakit. Ya seperti digigit semut. Karena memang yang namanya plebotomi itu adalah ditusuk. Ditusuk adalah sifatnya invasif. Invasif itu memberi luka, menusuk ke kulitnya. Jadi memang ini dibicarakan akan terasa sedikit sakit. Nah seperti itu dibicarakan dengan pasien. Kita lanjut lagi komunikasi dan pelayanan pasien. Pertama yaitu panggil pasien sesuai namanya. Nah jadi panggil pasien sesuai namanya atau tinggal suruh pasien konfirmasi nama pasiennya siapa. Nah jadi dia akan menyebut nama dia sendiri. Itu lebih bagus daripada memanggil nama pasiennya. Lalu hindari panggilan sayang, mbak, mas. Nah ini jangan memakai ini tapi langsung panggil nama pasiennya. Tuan ini. Kemudian jangan terlalu banyak bicara yang tidak perlu. Terutama pada pasien yang memerlukan istirahat. Jadi ada pasien tipe-tipenya berbeda-beda. Ada yang pasiennya memang beristirahat. Sakitnya tidak terlalu parah. Ada yang sakitnya sedang. Ada yang sakitnya sangat parah. Ada yang parah. Ini dia perlu istirahat. Misalnya dia tidak tidur satu malam atau tidak sulit tidur. Ini jangan terlalu banyak berbicara dengan dia. Nah itu penting. Kemudian bicara dengan tenang dan suara yang terang. Kecuali pada pasien dengan kesulitan pendengaran. Jadi berbicara kita jelas, terang, tenang. Jangan emosi, santai. Kemudian suara kita terang. Jadi supaya pasien mendengarnya dengan jelas. Kecuali pasien yang kesulitan pendengaran atau tuli pasiennya. Nah, industri kesehatan adalah industri dengan orientasi pelayanan adalah customer service. Jadi berbasis pada customer service, kepuasan pelanggan nanti. Jadi kita yang melayani pasien harus memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, kemudian lanjut komunikasi khusus pada pasien. Nah, ini komunikasi interpersonalnya yaitu berkomunikasi dengan pasien stroke, ini yang khusus kan, atau dengan keterbatasan lainnya, tetap seperti berkomunikasi dengan pasien normal. Dengan mereka karena bisa mendengar. Jadi dapat dilakukan dengan sentuhan tangan atau berbicara. Ini pada pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti stroke. Stroke kan berarti dia sudah ada sebagian yang fungsi tubuhnya menurun hingga lumpuh. Kemudian jangan berbicara pada pasien koma. Nah ini usaha sia-sia. Misalnya di ICU bicara dengan pasien koma. Pak saya mau ngambil darah. Sementara dia tidak sadar dan tidak bisa berbicara. Jadi tidak usah. Cukup kita tinggal menyentuh tubuh lengannya, tangannya, pegang pelan-pelan. Lalu pastikan dulu pasiennya itu atau bergerak tidaknya tangannya. Kalau ada gerak refleksnya dia memang tidak koma, tapi kalau dia koma ya sudah kita tinggal langsung pengambilan darah. Nah kita lanjut ke tanda petugas yang profesional. Nah lihat dulu pertama penampilannya kita lihat. Memakai baju yang bersih, tidak berlebihan teman-teman. Nah itu seperti tidak memakai yang ketat, jeans, seksi, nah itu kurang tepat. Nah ini kita memakai yang sewajarnya. Kemudian rambut ditata rapi bagi rambut yang panjang, misalnya diikat atau diberi pengikat atau ditutup dengan penutup atau cap tanpa warna yang mencolok. Kemudian tidak memakai perhiasan berlebihan atau tato. Nah, ini idealnya jangan memakai perhiasan berlebihan, misalnya gelangnya besar sekali atau gelangnya ada 5 di tangannya atau cincinnya ada di tangannya itu sebanyak 2 atau 3. Wah, ini berlebihan. Dengan tidak pakai tato. Lalu kuku pendek dan bersih ini wajib karena setiap tenaga kesehatan idealnya kukunya dipotong rajin setiap minggu atau setiap 10 hari. Karena kuku itu akan memanjang setiap 10 hari. Dipotong sehingga lebih bagus dan rapi. Tanpa pewarna, jadi kuku jangan diwarnai. Orang-orang tertentu saja yang mewarnai jadi supaya ini tidak mencolok. Kemudian name tag jelas terbaca.
Make up dan parfum sederhana. Jadi jangan menggunakan parfum yang baunya tajam. Dengan make up yang terlalu berlebihan, menor. Ini kurang bagus dalam hal penampilan. Nah, kita pindah ke tingkah laku. Tingkah laku yang pertama, mengetuk pintu saat memasuki ruangan. Ya, ketuk pintu dulu, kemudian menyapa, tersenyum, memperkenalkan diri, memandang dan bicara jelas. Lalu menjelaskan tujuan dan prosedur plebotomi. Mendengarkan dengan penuh perhatian, berpenampilan tenang, lalu merespon keinginan pasien. Jadi di situ pasien akan berbicara dengan kita, lalu ada responnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, dari situ kita penting ini adalah semuanya sudah kita bahas, penampilan sudah, tingkah laku sudah. Nah, sekarang kita masuk ke dimensinya. Dimensi komunikasi plebotomi dalam perspektif etika. Jadi ada etikanya. Nah, komunikasi dalam etika profesi. Nah, jadi ini penting. Ini materi yang penting karena komunikasi menentukan keberhasilan dalam hal plebotomi. Pertama, courtesy and rapport. Jadi pertama ini komunikasi dan rapport. Kemudian yang kedua question. Nanti ada pertanyaan nanti. Kemudian lagi empati kepada pasien. Lalu assessment and clarity, kita melakukan assessment dengan pasien. Kemudian informasi yang dibutuhkan oleh pasien atau informasi yang kita berikan. Lalu basic skill audible dan and respect. Jadi kita mendengarkan keluh kesah si pasien. Dan ada persepsi yang terjadi setelah kita melakukan kegiatan hal-hal tadi, baik persepsi kita maupun persepsi dari pasien. Oke, kita bahas satu persatu dimensi komunikasi dalam etika profesi. Nah, pertama kita bahas courtesy dulu ya, courtesy and rapport. Nah, pertama memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan diri kita dengan pasien. Misalnya seperti ini. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya, nama ini. Saya akan bantu Bapak, nama saya titik-titik. Apa yang dapat saya bantu? Misalnya seperti ini. Nah, jadi perkenalkan diri dulu. Atau saya nama ini, hari ini akan melakukan pengambilan spesimen misalnya. Perkenalkan dulu. Kemudian menanyakan nama pasien sebelum memulai pembicaraan. Tanya dulu nama pasiennya. Maaf Bapak, nama Bapak siapa? Kemudian dia berbicara, teman-teman saya lalu oke Bapak ini ada yang bisa saya bantu sekarang, misalnya seperti itu, atau ini saya akan melakukan pengambilan ini. Jadi seperti bahasa customer service, customer care yang biasa kita menghubungi di perbankan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang baik. Ekspresi muka itu ada smile, ada mimik, itu menunjukkan mimik muka wajah pada pasien. Kemudian kontak mata, tatapan mata yang baik saat kontak dengan pasien. Postur yang baik, sikap bahasa tubuh yang baik saat berkomunikasi dengan pasien. Kemudian jarak, menjaga jarak yang ideal dengan pasien, tidak terlalu dekat atau jauh. Karena terkait dengan nanti ketidaknyamanan si pasien juga penting. Terlalu jauh dia pendengarannya kurang enak, kurang jauh. Terlalu dekat dia kurang bagus juga. Kemudian isi materinya. Materi bahasanya sampaikan sesuai dengan kondisi. Kemudian intonasi suara. Intonasi suara yang sedang, datar, lembut akan memberikan respon baik bagi pasien. Nah, ini courtesy and rapport kita bahas. Yang kedua, bagian kedua yaitu menjaga kepercayaan dan rahasia pasien. Nah, seperti segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kondisi pasien, baik penyakitnya, tidak dibenarkan untuk diceritakan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi tidak boleh. Kemudian menjaga rahasia dan menyimpan kondisi-kondisi pasien yang Anda hadapi. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi pasien. Baik gawat, infeksi, keburukan, aib, dan sikap pasien sebaiknya dirahasiakan dan disimpan. Tidak menjadi konsumsi umum. Nah, ini penting bagi kita sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Kemudian yang nomor 6,
Memberikan informasi dengan baik. Setiap informasi yang diberikan mewakili dan menjawab apa yang dikeluhkan pasien. Nah, misalnya seperti ini dialognya. Bapak, tolong nanti saat berkemih dikumpulkan botol ini dan apabila sudah segera diserahkan ke kami. Nah, ini misalnya penampungan urin. Kalau pengambilan darah kan beda nanti Bapak. Kami mau mengambil spesimen dari Bapak dari pengambilan darah vena sebanyak ini. Jadi Bapak tenang saja dan siapkan diri karena tidak terasa begitu sakit, tapi memang tetap ada rasa sakit karena ini ditusuk dengan jarum. Misalnya seperti itu. Kemudian nomor 7, dalam keadaan yang kurang baik pada diri kita, nah kita mungkin ada masalah dan lain-lain kurang enak, komunikasi dengan orang lain atau pasien tetap harus dijaga agar tetap baik. Misalnya ada masalah dengan teman di laboratorium atau dengan teman lain atau dengan masalah di dalam rumah tangga. Jadi kita tetap profesional dalam hal berkomunikasi. Hilangkan kondisi yang tidak baik tersebut atau kurang baik tadi, tetap profesional dalam berkomunikasi dengan pasien. Tetap profesional dan dapat membedakan permasalahan pribadi yang dihadapi, tidak terbawa masuk ke dalam dunia kerja di pelayanan di rumah sakit atau di laboratorium. Kita pindah lanjut ke perception. Nah, ini perception, ini persepsi atau pandangan. Pendapat atau pandangan yang terjadi atas komunikasi yang harus diperhatikan. Yang kedua, memahami komunikasi. Mampu menangkap apa yang dikomunikasikan pasien dengan bahasanya untuk dijawab dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini persepsi penting ini. Nah, lalu apa yang ketiga? Bisa berubah setiap saat dan berbeda-beda tiap individu. Ini beda-beda karena memang tiap individu itu persepsinya beda-beda. Nah, jadi kita harus memahami masalah ini. Lalu basic skill, audible and respect. Apa saja kita lihat satu persatu. Pertama listening. Nah, listening. Persepsi, jangan menghakimi. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Kemudian menggunakan bahasa tubuh yang baik dan menjadi pendengar yang baik. Jadi pasien jangan dihakimi. Oh jangan karena ini. Jadi biarlah itu menjadi kesalahan dia dan berikan nasihat yang baik. Kemudian yang kedua, respect terhadap keluhan yang didengarkan dari pasien seputar pelayanan dan status kesehatannya. Ini misalnya kita contohkan dialognya seperti ini. Bapak, pengambilan darah dilakukan tiap hari. Jadi Bapak harus siap untuk diambil darah tiap hari untuk memantau trombosit Bapak. Jadi trombosit Bapak ini rendah. Nah, seperti itu. Jadi Bapak harus memang siap ini juga untuk demi kesehatan dan pemulihan Bapak. Jadi apapun kita hadapi supaya ini cepat berlalu. Nah, seperti itu teman-teman mengenai respect terhadap pasien. Nah, kita pindah lagi, lanjut ke information. Nah, 1. Secukupnya informasi dan tidak terlalu singkat. Jadi padat, jelas berisi informasinya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan jargon yang sulit dipahami. Nah, jadi pakai bahasa yang mudah dipahami supaya pasiennya mengerti. Kemudian yang ketiga, hindari informasi yang berlebihan. Terlalu panjang, mutar, terlalu berlebihan itu. Jadi cukup singkat, jelas, to the point. Poinnya aja yang dijelaskan. Ini misalnya, Ibu malam ini ya dimulai dari jam 10 malam atau jam 22 hingga pagi jam 8 pagi 00 ya kan puasa. Jadi tidak diperkenankan makan dan minum apapun kecuali minum segelas air putih. Nah, itu kan jelas padat, singkat, berisi.
Tidak usah panjang-panjang, misalnya ibu malam ini jangan ini, puasanya jam segini ini, ibu harus ini. Nah, itu terlalu panjang. Yang penting singkat, padat, jelas, to the point, dan berisi ini komunikasinya. Nah, yang keempat, bagaimana kita yakin informasi sudah sampai pada pasien. Nah, ini dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan. Pertanyaan yang meyakinkan bahwa informasi yang diberikan akan dilakukan oleh penerima. Lalu nanti akan dilakukan tekankan kembali pengarahan kepada pasien, diulang. Supaya informasinya 2 kali dan lebih jelas dan terang. Seperti ini. Saya ingatkan kembali bahwa esok ibu agar tetap berpuasa ya sampai diambil darah pada pagi hari. Ya, mulai jam 10 sampai jam 8 pagi. Nah, lalu pertanyaan pembuka dan penutup di dalam berkomunikasi itu ada juga perlu ditambahkan. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu assessment and clarity. Yang pertama, memverifikasi komunikasi yang telah terjadi atau diberikan. Kemudian yang kedua, menginformasikan kembali informasi yang diberikan. Nah, seperti yang tadi kan, mirip-mirip yang tadi. Jadi Bapak besok puasa ya 10 jam dan pagi-pagi jamnya diambil darah. Dan kemudian makan dan berpuasa kembali selama 2 jam. Ini adalah assessment and clarity. Nah, ya, lanjut lagi ke empati. Nah, empati, kita berempati kepada pasien. Ini adalah mengerti bagaimana kondisi atau keadaan pasien yang datang atau yang akan yang kita hadapi. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana sekarang kondisi Bapak? Mudahan Bapak cepat baik ya dan kadar gula darahnya kembali normal dan semoga proses penyembuhannya berjalan dengan baik. Nah, misalnya seperti itu. Itu kita berempati dengan pasien. Nah, lanjut kita ke question. Nah, ini yang terakhir. 1. Bila melemparkan pertanyaan, ada respon dari pendengar, maka terjadi pertukaran informasi. Nah, ini terjadi pertukaran informasi nanti dengan si pasien. Lalu apalagi? Komunikasi terjalin bila terjadi interaksi antara pemberi dan penerima informasi. Nah, ini penting ya teman-teman. Nah, kira-kira dari komponen-komponen tadi yang kita jelaskan sudah selesai di question. Semoga komunikasi dalam plebotomi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang kuliah atau belajar atau yang memang sedang memperdalam atau memperbaiki dalam hal berkomunikasi plebotomi di unit pelayanan atau instalasi laboratorium baik di puskesmas, rumah sakit, laboratorium klinik atau di tempat lain. Buat mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik dan siswa-siswi, selamat belajar dan sukses. Semoga ilmunya yang didapat memberikan banyak manfaat dan bertambah ilmunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe ke channel saya bagi yang baru berkunjung. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.